Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sadra Sing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari mixer analog dan juga mixer digital ya. Apa sih kira-kira kelebihan dan kekurangan dari mixer analog dan mixer digital itu sendiri? Nah, mungkin bagi kita yang masih pemula belum tahu ya, silahkan simak aja video ini sampai selesai. Nah, sebelum lanjut dalam videonya, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe channel saya, bisa kalian subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang akan saya upload selanjutnya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe channel saya ucapkan banyak terima kasih ya. Langsung aja kita bahas apa sih kelebihan dan kekurangan dari mixer digital dan juga mixer analog. Nah, jadi untuk mixer itu ada dua jenis ya, mixer analog dan mixer digital. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari mixer analog dan mixer digital, mana yang lebih baik kita pilih atau kita beli ya. Nah, yang pertama saya akan membahas kelebihan dari mixer analog. Nah, untuk kelebihan mixer analog adalah yang pasti lebih murah ya jika dibandingkan dengan mixer digital, karena ya mungkin karena juga dari fiturnya atau mungkin dari efek-efeknya itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan mixer digital ya. Atau mungkin juga mixer analog juga ada yang belum dibekali dengan Bluetooth atau yang fitur yang belum dibekali dengan fitur yang ada di mixer digital ya, karena mixer analog itu nggak secanggih mixer digital ya. Wajar kalau harganya itu lebih murah jika dibandingkan dengan mixer digital. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah lebih mudah dioperasikan. Nah, ini juga sudah pasti ya, kalau mixer analog mudah dioperasikan khususnya untuk pemula ya seperti kita. Mungkin juga untuk mengoperasikan mixer analog itu lebih gampang ya, atau lebih cepat bisa gitu loh, nggak lama untuk adaptasinya untuk mengoperasikan mixer analog. Untuk kelebihan yang selanjutnya lebih mudah diperbaiki. Nah, ini juga pasti ya, karena di dalam mixer analog itu tidak serumit mixer digital. Otomatis juga kalau rusak itu lebih gampang diperbaiki. Nah, itulah kelebihan dari mixer analog ya. Kemudian langsung aja lanjut ke kekurangan dari mixer analog. Apa sih kekurangan dari mixer analog? Nah, kekurangannya adalah suara kadang ada noise. Nah, ini juga sudah pasti. Mixer digital itu nggak bisa sejernih atau suaranya itu tidak bisa seceling mixer digital. Nah, untuk kekurangan yang selanjutnya adalah tampilan tidak sebagus mixer digital. Nah, ini juga sudah pasti ya, karena mixer analog itu terkesan itu jadul ya kalau untuk zaman sekarang. Nah, sedangkan untuk mixer digital itu lebih modern, jadi untuk tampilannya juga nggak sebagus mixer digital untuk mixer analog ini. Untuk kekurangan yang selanjutnya adalah minim fitur. Nah, jika dibandingkan dengan mixer digital, memang mixer analog itu masih kalah fitur ya, ini juga sudah pasti. Kemudian untuk kekurangan yang selanjutnya agak ketinggalan zaman. Nah, mungkin untuk zaman sekarang juga bisa dikatakan begitu ya, namun juga masih banyak kok yang menggunakan mixer analog, dan juga pabrikan juga masih memproduksi mixer analog, jadi nggak ketinggalan zaman juga sih. Setelah membahas kelebihan dan kekurangan dari mixer analog, sekarang saya akan membahas kelebihan dengan kekurangan mixer digital. Apa sih kira-kira ya kelebihan dan kekurangan dari mixer digital? Nah, untuk kelebihan mixer digital adalah tampilannya keren. Ini sudah pasti ya, karena mixer digital itu didesain itu sesuai dengan perkembangan zaman, atau juga ya sesuai dengan zaman sekarang ya. Ya wajar aja karena tampilannya keren dan juga fiturnya juga melimpah. Itu sudah sangat wajar sekali ya. Untuk kelebihan yang selanjutnya adalah fitur melimpah. Nah, ini juga sudah saya katakan tadi, fiturnya kalau mixer digital itu melimpah ya. Jadi fitur di mixer digital itu bisa kita temukan yang tidak ada di mixer analog ya. Jadi untuk mixer digital ini lebih unggul ya sih untuk fiturnya ya jika dibandingkan dengan mixer analog. Nah, untuk kelebihan yang selanjutnya adalah lebih fleksibel. Nah, kenapa kok saya mengatakan lebih fleksibel ya? Misalkan kalau di mixer digital kita itu bisa menyimpan preset yang sudah kita setting ya. Jadi kita bisa menyimpan preset atau pengaturan yang sudah kita setting untuk audio, bisa kita simpan lalu kita bisa langsung menggunakannya ya. Nah, kalau di mixer analog kan kita harus menyeting lagi ya kalau mau menggunakan
settingan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ya lebih fleksibel dan juga lebih canggih untuk mixer digital ini jika dibandingkan dengan analog. Nah, untuk kekurangannya apa sih kekurangan dari mixer digital? Nah, untuk kekurangannya adalah lebih mahal ya. Yang pasti ini juga pasti lebih mahal karena mixer digital itu dibekali dengan berbagai macam fitur yang nggak ada di mixer analog. Contohnya efeknya juga nggak ada di mixer analog, juga di mixer digital sudah ada ya. Kemudian untuk kekurangan mixer digital yang selanjutnya lebih susah dioperasikan. Nah, ini sudah pasti ya, kalau untuk pemula mungkin perlu beradaptasi yang cukup lama untuk mengoperasikan mixer digital karena lebih rumit ya. Nah, katanya lagi juga mixer digital ini berbeda walaupun apa istilahnya pengoperasiannya beda loh gitu loh. Kalau misalkan dari beda brand itu beda pengoperasian, nah itulah kekurangan dari mixer digital ya, susah dioperasikan khususnya untuk pemula ya. Nah, kekurangan selanjutnya adalah perbaikan lebih mahal. Nah, ini juga sudah pasti karena di dalam mixer digital itu banyak sekali ya komponennya, mungkin juga berbeda dengan mixer analog, jadi ya perlu biaya yang lebih mahal atau lebih banyak jika mixer digital rusak untuk perbaikannya. Nah, itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari mixer analog dan juga digital. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.